Askar, Ilyas, Wildan, Musyafar. Siap. Oke, sebelum kita masuk tema, ya Ustazah mau bertanya dulu. Siapa yang tadi pagi melihat tanaman? Masya Allah. Tema apa yang mau kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Lingkungan sehat. Oke, di depan kalian sudah ada Chromebook, satu meja, satu Chromebook. Silahkan lingkungan sehat. Perhatikan baik-baik. Ya, kemudian kita buka jendela selanjutnya, Mas. Untuk sehat. Nah, coba kalian bandingkan bagaimana gambar lingkungan sehat dan bagaimana gambar lingkungan tidak sehat. Ya. Perhatikan ya. Ini lingkungan tidak sehat. Kalau yang ini adalah lingkungan sehat. Oke. Ya, tujuan kita pada pembelajaran tema ini tentang lingkungan sehat yaitu satu, melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi fungsi tumbuhan dalam menjaga kebersihan udara dengan benar. Tujuan yang kedua, nanti kita akan ada diskusi. Melalui diskusi nanti, Ustazah berharap kalian dapat menghitung luas taman sekolah dengan tepat. Kalaupun nanti tidak bisa menghitung luas taman, paling tidak nanti kita ada contoh lah. Menghitung daun, luas daun, atau menghitung benda-benda yang memang sekiranya bisa kita hitung luasnya. Yang ketiga, tujuannya dari tema ini nanti kita akan membaca literasi tentang lingkungan sehat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa menemukan informasi penting dari teks yang kalian baca. Ya, tujuan terakhir dari tema ini nanti kalian sudah melihat gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Kalian membaca literasi tentang lingkungan sehat. Kalian dapat mengukur luas suatu bidang. Itu nanti akan Ustazah berikan lembar observasi atau lembar laporan kalian apa saja yang kalian amati hari ini. Silakan kalian nanti tuliskan di lembar tersebut. Sekalian mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah siapkan untuk kalian kerjakan tentang tema hari ini. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Ya, kita mulai dari mata pelajaran pertama, bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia ini kita ada literasi yang sudah Ustazah siapkan di Chromebook kalian masing-masing. Kalian sekarang tugasnya untuk membaca literasi tersebut. Ya, di sini ada literasi contoh keluarga Beni selalu menjaga kebersihan. Ya, silahkan dibaca. Kemudian temukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada Ustazah. Ya, silakan dibaca ya. Ya. Dibaca. Dibaca ya. Silakan dibaca. Ya, semua fokus ke Chromebook. Kalian temukan informasi penting dalam teks tersebut. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi IPA. Materi IPA yang berkaitan dengan tema lingkungan sehat, yaitu fungsi tumbuhan. Nah, fungsi tumbuhan ada dua fungsi tumbuhan. Fungsi tumbuhan untuk lingkungan dan fungsi tumbuhan untuk manusia. Kira-kira ada yang tahu fungsi tumbuhan untuk lingkungan apa ya? Ada produksi oksigen. Iya, produksi oksigen. Melalui fotosintesis, tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang dibutuhkan sebagian besar oleh makhluk hidup. Fungsi bagi lingkungan yang kedua
Jadi tumbuhan ini menyerap CO2, membantu mengurangi efek rumah kaca dan melawan perubahan iklim. Fungsi yang ketiga yaitu pengendali erosi. Akar tumbuhan menahan tanah agar tidak hanyut oleh air atau angin, menjaga kesuburan tanah dan produktivitas lahan. Fungsi yang keempat, penjaga kualitas air. Jadi tumbuhan ini penjaga kualitas air. Tumbuhan membantu menyaring dan membersihkan air serta mengatur siklus air. Fungsi yang kelima yaitu habitat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tumbuhan menjadi rumah atau tempat tinggal bagi berbagai organisme lain seperti serangga dan hewan kecil. Contohnya apa ya? Habitat ini contohnya burung. Banyak tidak burung membuat sangkar di pohon? Banyak ya. Ya, itu dia menjadi habitat, menjadi rumah atau tempat tinggal bagi berbagai organisme. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi bagi manusia. Kira-kira fungsi tumbuhan bagi manusia apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama jelas sebagai sumber pangan, sebagai sumber pangan. Berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah merupakan sumber nutrisi penting bagi manusia dan hewan. Kalian makan sayur-sayuran tidak? Makan sayur-sayuran dari tumbuhan bukan? Iya. Kalian makan buah tidak? Buah itu salah satu tumbuhan bukan? Iya. Yang kedua, fungsi bagi manusia yaitu sebagai sumber obat-obatan. Banyak obat-obatan modern berasal dari tumbuhan yang memiliki senyawa bioaktif untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya, tumbuhan kumis kucing. Tumbuhan kumis kucing itu bisa menyembuhkan penyakit kencing batur. Itu dia sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga, bahan baku industri. Tumbuhan menjadi bahan dasar untuk berbagai produk industri seperti tekstil, kertas, dan bahan bakar. Kalian tahu tidak kalau kertas itu terbuat dari tumbuhan? Tahu? Tahu. Dari pohon apa ya? Ada yang tahu? Dari pohon karet. Lanjut, peningkat kualitas hidup. Keberadaan tumbuhan dapat mempercantik lingkungan, meningkatkan kelembapan udara, dan membawa manfaat bagi kesehatan mental. Oke. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga lingkungan, Us? Masya Allah, pertanyaan kan ya. Menjaga kebersihan lingkungan, yaitu melalui kebiasaan sehari-hari. Yang paling penting apa? Buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Jika memungkinkan, pungut sampah yang berserakan di sekitar Anda, kemudian masukkan ke tempat sampah. Terapkan prinsip 3R. Kurangi, reduce, penggunaan barang sekali pakai. Penggunaan barang-barang yang masih bisa dipakai dan daur ulang sampah yang tidak terpakai lagi. Yang berikutnya, pilah sampah. Jadi kalian sudah bisa membiasakan memilah sampah organik dan non-organik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sementara sampah-sampah non-organik bisa dijual atau didaur ulang. Kurangi sampah plastik. Nah, yang masih banyak sering belanja, kalian usahakan bawa tas sendiri dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang selanjutnya, bersihkan lingkungan secara rutin. Jadwalkan pembersihan lingkungan di rumah seperti halaman, kamar mandi, kamar, dapur. Bersihkan juga selokan, apalagi air-air yang bergenang, bak mandi, seperti itu. Kalau aktivitas bersama,
cara menjaga kebersihan lingkungan dengan aktivitas bersama. Contohnya apa? Kalau di masyarakat, gotong royong atau kerja bakti. Kalian bisa ikut andil di situ ketika ada kerja bakti di lingkungan sekitar kalian. Tanam pohon, lakukan penghijauan dengan menanam tanaman di sekitar rumah atau lahan kosong. Karena pohon ini akan membantu menyaring debu dan melancarkan penyerapan air. Kalau kebiasaan di rumah, kebiasaan di rumah, buka sepatu sebelum masuk rumah. Jadi pulang sekolah silakan buka sepatu di depan pintu. Sebelum kalian masuk ke rumah, sepatu sudah keadaan terlepas. Ya. Yang selanjutnya, gunakan wadah tertutup. Gunakan tempat sampah yang tertutup untuk menghindari bau dan hewan yang tidak diinginkan. Biasanya jika ada sampah yang terbuka, banyak lalat-lalat yang akan menghampiri sampah tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan langkah 3M untuk mencegah penyakit demam berdarah, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur atau mendaur ulang barang yang bisa menjadi sarang nyamuk. Sudah jelas, Mas Kais? Alhamdulillah sudah, Us. Oke, anak-anak, hari ini setelah kita mempelajari tema lingkungan sehat, dari mata pelajaran bahasa Indonesia tadi ada literasi, dan mata pelajaran IPA kita ada apa tadi ya? Cara menjaga lingkungan sehat. Nah, sekarang kita akan menjadi detektif. Kita akan belajar keluar kelas, kita akan mengamati lingkungan di sekitar sekolah kita, dan kita masuk ke mata pelajaran matematika. Kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti di pelajaran matematika? Apa? Ada yang tahu? Kita nanti akan mengukur luas sebuah daun. Ya, nanti kita mengamati lingkungan di sekitar sekolah kita, kemudian kita akan mengukur luas sebuah daun. Ya, bagaimana penjelasannya? Nanti akan saya jelaskan di luar sekolah. Oke? Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar di luar kelas. Kita akan melihat lingkungan di sekitar sekolah kita. Yuk, kita jalan di sini. Ya, kita menemukan sebuah tumbuhan. Ini kira-kira pohon apa namanya? Ya, di sekitar sekolah terdapat banyak tumbuhan. Salah satunya ada pohon apa ini yang daunnya lebar-lebar? Kunyit. Pohon apa? Oke. Ya, perhatikan, kita sudah mengambil sampel daun. Ini tadi daun apa? Daun tumbuhan pohon mangga. Ya, kita bisa hitung luasnya. Bagaimana luasnya? Apa ada yang sudah tahu luas itu apa? Luas itu apa? Ada yang tahu? Ya, luas adalah ukuran dua ruang dimensi yang dicakup menjadi satu di dalam sebuah bangun datar. Ya, ini kita akan mempelajari tentang persegi panjang, luas persegi panjang. Kita mengambil daun mangga untuk menghitung luasnya, karena daun mangga ini mirip dengan apa? Persegi, bangun persegi panjang. Bagaimana caranya? Bagaimana menentukan luasnya? Kita hitung, kita ukur dulu menggunakan penggaris, ya. Penggaris, kita ukur panjang daunnya ada berapa. Panjang daun itu yang memanjang, ya, yang memanjang, panjang daunnya berapa. Misal yang Ustazah pegang ini ada panjangnya yaitu 14 cm. 14 cm.
14 cm. Kemudian lebarnya berapa? Setelah kita tahu panjangnya, kita ukur lebarnya. Lebarnya itu yang ke bawah, ke samping kanan kirinya. Kalau panjangnya yang ke atas bawahnya, yang panjang, sisi panjangnya. Kalau lebarnya sisi pendeknya. Nah, ini kita hitung lebarnya. Kita kira-kira sekian ya, dari 0 cm ya. Berarti ini ada 3 cm. 3 cm. Luasnya bagaimana Ustazah untuk mencari luas? Luas persegi panjang itu dicari dari panjang benda itu dikalikan lebar benda tersebut. Jadi tadi panjangnya berapa? 14 cm dikalikan lebarnya. Lebarnya berapa tadi? Ya, 14 cm dikalikan 3 cm. Ya, silakan dihitung. Punya kalian masing-masing. Nanti ketemunya berapa? Kita kalikan. 14 dikali 3. Siapa yang tahu? 14 dikali 3 berapa? 14 dikali 3. 14 dikalikan 3. Kurang tepat, ada lagi yang bisa? 42, Masya Allah, betul, 42 cm. Jadi luas daun ini yaitu 42 cm. Oke, sekarang sudah ada sampel daun yang ada di depan kalian masing-masing. Silakan diukur per kelompok, kemudian nanti hasilnya dibagi setorkan ke Ustazah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya. Ya, kamu ya bisa dengan menggambarkan dulu sketsa daunnya di buku kalian. Setelah itu baru diukur menggunakan penggaris. Ditulis 14 dikali 3 gitu lah ya Mas, ditulis panjang 14 cm, tulis. Ya, baik anak-anak, dari pembelajaran tema hari ini tentang lingkungan sehat, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, kita bisa melihat, membedakan lingkungan sehat ataupun lingkungan tidak sehat. Yang kedua, kita bisa mengerti fungsi tumbuhan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita bisa mengukur luas yang tadi kita ambil contoh, yaitu mengukur luas daun, luas suatu tubuh dari tumbuhan. Sampai di sini akhir pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan bisa dapat berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah.